Halo semuanya, ada yang kangen sama suara gue nggak nih? Finally, gue balik lagi di channel YouTube gue karena memang sebelumnya gue menghilang, tidak ada apapun, tidak ada foto, video atau apapun ya karena memang ya seperti itulah gitu. Karena memang tidak ada konten. Jadi gue bingung gitu, gue harus melakukan apa, gue harus ngepost apa, gue juga bingung di situ. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal balik lagi dengan sesuatu yang mungkin akan sedikit, nggak sedikit sih, mungkin akan banyak menyinggung perasaan kalian, cielah. Atau mungkin bisa saja ini akan membuat apa ya namanya, akan membuat kalian mengenang sesuatu yang sudah kalian coba berusaha untuk menguburnya dalam-dalam, tapi gue ungkit lagi gitu. Jadi gue sebelumnya mohon maaf nih gitu ya. Di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas kayak ala-ala podcast gitu. Tapi sebenarnya ini bukan passion gue gitu, bukan sesuatu hal yang gue suka karena gue adalah tipe orang yang lebih suka untuk berada di depan kamera gitu daripada harus kayak gini gitu. Tapi ya apa-apa lah gitu untuk kalian semua, cialah. Jadi gue hari ini ngebikin alat nggak ngebikin ala-ala podcast gitu. Jadi ini videonya bener-bener suara gue real tanpa edit ya. Jadi gue mau ngomong gimana pun nanti, mau typo ngomong atau mau gimana pun ya itu emang realnya banget. Gue nggak akan ngedit, gue nggak akan ngekat apapun gitu. Jadi kalau misalkan mau panjang ya panjang, mau pendek ya udah pendek gitu. Jadi pada kesempatan kali ini, karena gue ngerti banget nih buat kalian-kalian yang suka overthinking gitu kalau malam gitu kan, karena gue pun juga gitu overthinking gitu yang ngebikin gue susah tidur. Dan ketika gue susah tidur itu gue akan lebih ke apa ya, overthinking gitu, sesuatu yang nggak seharusnya gue pikirin gitu bakal kepikiran gitu. Dan akhirnya gue akan apa ya, kayak dengerin podcastnya orang lain, gue dengerin gitu-gitu kan. Nah sekarang gue mencoba untuk membuat podcast ala gue sendiri nih. Seperti yang kalian udah tahu judulnya di depan, itu gue bakal bercerita tentang sesuatu yang sensitif, yaitu tentang cinta. Cie, cerita malam sebelum tidur tentang cinta. Tapi sebelumnya gue pengen tahu nih ke kalian-kalian semua, menurut kalian gitu, definisi tentang cinta menurut kalian itu apa sih gitu. Karena kan pasti definisi cinta menurut orang itu beda-beda gitu kan, karena Tuhan aja menciptakan manusia itu dengan karakter yang berbeda, dengan sifat-sifat yang berbeda, pasti dong dengan pemikiran yang berbeda juga gitu. Kalau menurut gue, cinta itu adalah sesuatu yang apa ya, nggak jelas gitu, kayak nano-nano gitu, ambiar banget gitu. Tapi sebelumnya gue tekenin ya, cinta yang bakal gue bahas ke depan nih, beberapa menit ke depan, itu bukan cinta yang ke orang tua ataupun cinta kepada Tuhan, cinta ke sahabat kita, teman-teman kita, itu bukan ya. Tapi lebih cinta ke lawan jenis gitu, ke pasangan kita gitu-gitu. Jadi jangan nanti salah persepsi gue bahas gini terus kalian, Wi, kok gitu sih gitu. Enggak dong. Gue udah jelasin sebelumnya nih bro di awal. Nah, balik lagi, cinta kalau menurut gue itu adalah sesuatu yang gak jelas gitu, ambiar banget gitu rasanya. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena memang beneran gak jelas gitu. Cinta itu kan sebuah perasaan ya, perasaan ya sayang, suka gitu ke orang. Jadi kalau menurut gue untuk diucapkan dengan kata-kata itu agak sedikit sulit gitu, karena ya memang hanya bisa dirasakan gitu, yang bisa-bisa banget ya memang hanya dirasakan gitu. Tapi yang bikin ambiarnya banget itu adalah ketika tahu nih orang yang kita suka, orang yang kita sayang itu udah punya pasangan gitu. Itu kan yang bikin aduh ambiar banget gitu kan, pengen nampol gitu rasanya. Tapi ya sudahlah gitu. Itu adalah kayak
kenapa sih gitu, pasti kita bakal kayak kenapa sih lo harus udah punya pasangan di saat gue tuh suka sama lo gitu, kenapa gitu. Yang sebenarnya apa ya, ketika kita suka sama orang, ketika kita cinta sama orang, itu ya memang ayo udah we gitu, apa sih, ya udah aja gitu, berjalan dengan apa adanya. Karena gue yakin banget nih, ketika kita suka sama orang, ketika kita cinta sama orang, itu bukan berasal karena paksaan. Maksudnya bukan karena settingan dari diri kita sendiri, itu enggak. Gue yakin ketika perasaan itu ada, itu adalah sesuatu yang emang Allah kasih gitu, emang Tuhan Tuhan tuh udah kasih gitu. Karena nggak ada satupun manusia yang bisa menyeting yang namanya perasaan terhadap orang lain gitu, sesama jenis ya. Jangan kok sama salah ngomong di gue. Maksud gue lawan jenis gitu, bukan sesama jenis gitu. Jadinya ketika kita suka sama orang, terus tahu dia udah punya pasangan, dia udah punya pacar, udah punya gebetan, atau udah punya kakak adean, friendzonan atau segala macam, kita bakal kayak ngerasa sakit hati gitu. Tapi kalian pernah gak sih mengalami cinta yang memang seperti itu gitu? Jujur ya, dari cerita gue nih, cerita-cerita cinta-cinta monyet gue, cila, itu gue pernah gitu, gue pernah suka sama orang yang memang dia tuh udah punya pacar gitu, udah punya pasangan. Dan di situ gue juga bingung gue harus bersikap kayak gimana, karena yang namanya perasaan pun kita nggak bisa menyalahkan dong gitu. Kita nggak bisa lu salah nih kalau lu suka sama gue gitu. Karena memang ya perasaan, balik lagi apa yang udah gue bilang sebelumnya, perasaan yang memang seperti itu gitu. Kita nggak bisa untuk menyeting, menahan. Kita mungkin bisa ya, mungkin dengan kita udah deh, jangan suka sama dia, dia udah punya cowok nih, udah punya cewek nih, udah punya pasangan nih gitu. Tapi balik lagi, gue yakin nih, di dalam hati yang paling dalam itu tetap ada perasaan yang aduh, gue suka banget nih sama dia, gue sayang banget nih sama dia gitu. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena takutnya ketika kita mengganggu hubungan orang, itu juga akan berlaku ke diri kita gitu. Karena pepatah yang pernah gue baca nih ya, lo bisa bermain dengan drama lo sendiri. Drama yang lo buat, mau sedrama apapun itu lo bisa gitu. Tapi lo gak akan pernah bisa bermain sama yang namanya karma gitu. Jadi ketika kita mau mengganggu hubungan orang, mau mengganggu pasangan orang gitu, itu kayak kepikiran gitu, kalau misalkan nanti hubungan gue digangguin sama orang gimana ya gitu. Dan kalian pernah gak sih terlintas gitu di pikiran kalian gitu, udah gue udahlah, gue terabas aja lah, gue suka aja lah gitu. Pernah gak sih? Kalau gue sih jujur ya, sejujur-jujurnya ya, namanya juga manusia ya, pasti ya adalah namanya hilap gitu. Gue pernah berpikiran seperti itu. Tapi gue bukan tipe orang yang ketika gue suka sama orang itu gue bakal ngomong nih. Karena kan ada beberapa cewek yang ketika dia suka sama orang, dia akan ngomong gitu ke orangnya. Dan gue itu bukan tipe orang yang kayak gitu. Ketika gue suka sama orang, gue nggak pernah bisa untuk ngomong. Misalkan gue suka sama cowok nih, terus gue tiba-tiba ngomong gue suka sama lo deh, gue nggak gue nggak bisa untuk seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa cewek yang bisa ngomong seperti itu tanpa memikirkan resikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, dan respon si cowoknya bakal kayak gimana gitu. Cuman kalau dari gue tuh pemikir banget, gue takutnya nanti bakalan ditolak atau segala macam. Jadinya gue bukan tipe orang yang berani untuk ngomong hal seperti itu gitu. Dan jatuhnya gue bakalan diam ketika gue suka sama orang, gue bakalan diam. Tapi gue adalah tipe orang yang gue gak bisa ngomong, tapi gue bisa menunjukkan dengan sikap-sikap gue. Gue kayak bukan tipe orang yang bisa menyembunyikan perasaan, bukan perasaan sih, kayak gue nggak bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain dengan sikap gue gitu. Ketika gue suka sama orang, ya pasti sikapnya bakal kelihatan.
dan ketika gue nggak suka sama orang pun gue bakal kelihatan gitu. Kalau kalian gitu juga nggak sih, bersikap kayak punya sikap begitu juga ketika kalian nggak bisa ngomong tapi sikap kalian tuh bisa ngomong gitu. Tapi memang sih, memang kalau kata orang-orang ketika kita suka sama orang itu lebih baik untuk diungkapin aja gitu. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke orangnya gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin mampu untuk melakukan itu, ada yang nggak mampu gitu. Tapi ketika kalian dihadapkan, ketika kalian suka sama orang dan orang itu udah punya pasangan, kalian tuh gimana sih gitu? Kayaknya tuh kayak lagunya Firsa Besari banget ya. Rasanya emang tepat, tapi waktunya yang salah. Aduh, jadi bingung nih gue mau ngomong apa lagi ya. Dan terlepas dari pembahasan yang sebelumnya, kalian pernah gak sih ketika pasangan kalian nih udah putus nih sama kalian, tapi dia malah pacaran atau deket sama teman kita sendiri? Rasanya tuh pengen nampol banget gak sih? Kenapa gitu? Kenapa ya, walaupun sebenarnya udah jadi mantan gitu ya, tapi kenapa sih harus teman kita sendiri yang jadi korban? Kenapa harus, bukan korban sih maksudnya, kenapa harus pacaran sama teman kita sendiri gitu? Emang gak ada manusia lain apa? Emang gak ada orang lain, gak ada cewek lain, gak ada cowok lain? Kalian kalau pernah gak sih ngalamin kayak gitu, dan gimana rasanya gitu? Rasanya tuh gimana gitu? Kalau gue sih jujur gak pernah ya, gue gak pernah, belum pernah, bukan gak pernah, gue belum pernah yang ngerasain hal-hal yang kayak gitu gitu. Tapi kalau dari pandangan gue, ketika gue ada orang cerita ke gue dengan masalah-masalah yang kayak gitu, gue kayak ngerasa, bukan jatuhnya bukan ke sakit hati sih, tapi kayak ke ilfil aja gitu. Kenapa harus temennya gitu? Kenapa harus temen gue gitu? Emang gak ada manusia lain apa? Emang lo itu sebegitu introvertnya gitu sampai nggak bisa untuk cari pasangan di luar sana, karena sehingga lo tuh bakal apa ya, kayak ngegebet temen gue gitu. Tapi ketika ada orang yang memang bisa menerima itu dengan lega, maksudnya bukan lega sih, kayak menerima dengan sabar ketika temennya itu jadian sama mantan kita, gue akuin sih itu bener-bener hebat banget gitu, bisa kayak gitu. Kalau gue ya, kalau gue ya mungkin gue udah gue musuhin itu temen gue, gak bakal gue ajak ngomong, gak bakal, ya kenapa sih greget aja gitu, kenapa harus sama teman sendiri gitu. Dan jatuhnya bikin kita tuh kayak bakal flashback, bakal nangis sendiri, bakal keinget, dan dan menurut gue itu bikin gak nyaman banget gitu. Untuk yang hal yang kayak gitu tuh gak nyaman banget gitu, apalagi ketika orang yang kita suka itu ditikung gitu. Ditikung sama orang gitu. Kalau gue sih jujur juga nggak pernah ya, namanya kalau orang yang gue suka terus ditikung, gue nggak pernah ya. Tapi gue pernah nikung. Mohon maaf nih, gue sebenarnya nggak ada niat untuk tikung menikung gitu ya, tapi apa ya, karena ya seperti apa yang gue bilang di depan, namanya perasaan kan kita nggak bisa menyalahkan orang. Jadi pada saat itu dia dekatnya sama teman gue tapi pacarannya sama gue. Gue jahat gak sih ya? Gue sebenarnya jahat banget nih kayaknya di situ. Tapi gue sebenarnya nggak ada pikiran untuk menikung teman gue ini, tapi karena ya memang sudah jalannya seperti itu ya. Ya gue juga bingung ya harus kayak gimana, namanya perasaan juga kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa menahan orang untuk suka sama kita, untuk nggak suka sama kita gitu. Ya udah aja gitu, jalanin aja apa yang ada gitu. Kalau kalian mungkin pernah jadi korban tikung menikung, pernah jadi korban mantan kalian pacaran sama teman kalian, pernah jadi korban cinta kalian bertepuk sebelah tangan, menurut gue ya udah sih gitu, nggak usah. Kalau mungkin kalian ngedengerin podcast gue, kalian keinget mantan kalian atau orang yang pernah kalian suka, pernah kalian sayang, gue mohon maaf nih ya, tapi hal-hal yang seperti itu gue rasa nggak penting untuk dipikirin kembali, untuk diinget kembali gitu. Jadiin aja itu adalah sebuah pengalaman kita untuk menghadapi sebuah cinta atau sebuah perjalanan cinta yang ada di depan gitu. Bukannya ketika kita ada
masalah cinta seperti ini terus kita flashback terus jadi kita males gitu sama masa depan, sama orang yang berada di masa depan gitu. Itu jadiin pelajaran aja sih. Ya udah deh, takut kepanjangan podcast gue ya. Nanti jatuhnya kalian bosen gitu. Mungkin segitu aja podcast dari gue. Dan mungkin besok-besok gue akan bikin podcast lagi dengan cerita-cerita yang berbeda. Dan tentunya gue bukan tipe orang yang tertutup dengan menerima saran dari orang lain. Kalau emang kalian punya kritik dan saran untuk podcast gue, kalian boleh komen di kolom komen yang sudah tersedia. Dan kalian boleh request gue bakal bahas apa lagi. Tapi ya ketika gue bahas, gue akan benar-benar bahas secara real. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada beberapa omongan atau kata-kata yang typo gitu ya. Karena ya gue pengen kalian transparan aja sih ke kalian. Ya udah sekian. Bye bye semuanya.